Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 6 Maret 2025 sesudah Rabu Abu. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Gabriel da Costa, dan renungan ditulis oleh Robertus Suparjo. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari berziarah dalam pengharapan untuk dunia yang lebih baik. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan Allah kami, sebab Engkau telah membangunkan kami pagi ini lagi dan mengundang kami untuk memuji, menyembah sujud di Kau dan menyerukan namamu yang kudus. Kirimkanlah pertolongan kepada mereka yang berlutut di hadapan-Mu dan yang mengharapkan belas kasihan-Mu. Semoga mereka yang senantiasa mengabdi di Kau dengan takwa dan cinta, memuji kebaikan-Mu yang tak terperikan, sebab sepantasnya lah Engkau menerima segala hormat dan penyembahan. Tuhan Allah kami, Engkau telah membangunkan kami dari tidur dan memperdengarkan kami seruan-Mu, supaya kami mengangkat tangan kepadamu serta memuji Dikau karena keadilan-Mu. Terimalah pada pagi hari ini doa-doa permohonan kami, penghormatan serta sembah bakti kami, sebab Engkaulah Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kitab Ulangan, bab 30 ayat 15 sampai 20. Di padang gurun di seberang sungai Yordan, Musa berkata kepada bangsanya, "Ingatlah, pada hari ini aku menghadapkan kepadamu kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, serta peraturannya. Dengan demikian, engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri yang kau masuki untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, apalagi jika engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka pada hari ini aku memberitahukan kepadamu bahwa pastilah kamu akan binasa dan tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau tidak mati, baik engkau maupun keturunanmu, yaitu dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidup bagimu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang menang
Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah hukum Tuhan, dan siang malam merenungkannya. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan daunnya tak pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Bukan demikianlah orang-orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Bertobatlah, sabda Tuhan, sebab kerajaan surga sudah dekat. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Inilah Injil suci menurut Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, "Setiap orang yang mau mengikut Aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri?" Demikianlah sabda Tuhan. Life is choice. Hidup adalah pilihan. Renungan dibawakan oleh Robertus Suparjo. Bapak Ibu kaum muda, remaja, dan anak-anak, rekan seperjalanan dalam hidup beriman. Hidup adalah pilihan.
Mau menjadi apa kita tergantung pilihan kita masing-masing. Mau menjadi seperti apa, itu juga kitalah yang memilih. Ada orang yang tampaknya sangat berhasil, ada yang gagal, ada yang bahagia, ada yang kurang bahagia. Tergantung bagaimana memilih. Ada seorang motivator mengatakan, ada orang yang berjuang untuk keluar dari kemiskinan, ada pula yang berjuang mempertahankan kemiskinan. Kok begitu? Ya, yang satu berjuang bagaimana bisa keluar dari kemiskinan, memilih untuk mengubah cara hidup, mencari berbagai cara agar keluar dari kemiskinan. Yang lain tetap mempertahankan cara hidupnya meski sudah tahu hidupnya tidak akan berubah. Si pemalas tetap menjadi pemalas. Maka memilihlah dengan benar, baik dan cerdas. Pilihan yang salah, buruk, dan bodoh akan berefek domino, berkelanjutan kemana-mana, merusak segalanya, dan menghadirkan bencana serta menghancurkan kehidupan. Bangsa Israel telah salah memilih. Mereka sudah diingatkan oleh Musa, tetapi mereka tidak peduli. Saat dibawa keluar dari Mesir, mereka tidak tahan godaan di tengah perjalanan. Mereka bersungut-sungut dan terus menyalahkan Allah karena beratnya perjalanan yang harus mereka tempuh. Maka mereka terjerumus pada penyembahan berhala, mencari Allah lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan para murid-Nya. Setelah ia memberitahu penderitaan yang akan dialami anak manusia, Yesus menyampaikan syarat untuk memperoleh kehidupan kekal dan bahaya yang akan mereka hadapi. Pertama, Yesus mengatakan bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Bentuk penderitaan itu antara lain ditolak oleh para penguasa dan pemimpin-pemimpin agama, para imam kepala, para tua-tua. Bahkan mereka ingin membunuh Yesus. Namun Yesus juga menjelaskan, meski ditolak dan dibunuh, anak manusia akan dibangkitkan pada hari ketiga oleh Allah yang telah mengutusnya. Kedua, Yesus menjelaskan syarat-syarat mengikutinya, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menyangkal diri artinya meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan memilih taat kepada perintah Allah. Menyangkal diri juga berarti menempatkan kebenaran dan kehendak Allah lebih tinggi daripada keinginan pribadi. Dasar dari penyangkalan diri adalah kesadaran bahwa keselamatan hanya berada pada Allah, bukan oleh diri sendiri atau orang lain. Memikul salib berarti kesediaan untuk menghadapi segala bentuk penderitaan dan tantangan dalam mengikuti Yesus. Memikul salib berarti kesediaan untuk berkorban demi memperoleh sesuatu, atau mau menderita bagi Kristus dan siap memanggul salibnya sendiri. Seperti Kristus mengorbankan dirinya, demikian pula kita diutus untuk mengorbankan waktu, tenaga, dan apa saja yang kita miliki demi melayani Tuhan dan sesama. Mengikut Yesus berarti siap untuk menjadi agen-agen pembawa kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dengan demikian, menyiapkan diri untuk melakukan sabda Tuhan dan ajaran Yesus, serta berkomitmen untuk menjadi murid Yesus. Mengikuti Yesus berarti meninggalkan cara hidup yang lama, yang dikuasai oleh dosa, dan mengikuti kehendak Allah.
rela menanggung penderitaan dan tantangan, baik fisik maupun batiniah. Mengikuti Yesus berarti taat kepada setiap perintah, petunjuk, dan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh Yesus. Ketiga, Yesus mengingatkan kita akan bahaya dunia dan menunjukkan prioritas hidup. Yesus mengatakan, "Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia, tetapi dirimu binasa?" Sudah banyak contoh bahwa kekayaan bukan hanya memisahkan persaudaraan, tetapi juga membinasakan kehidupan. Tidak sedikit orang kehilangan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keharmonisan akibat kekayaan atau barang-barang duniawi. Apakah Yesus membenci orang yang mencari kekayaan? Tentu tidak. Tetapi pesan Yesus ini mengingatkan agar kita tidak terjerat oleh kekayaan. Kekayaan atau barang duniawi diperlukan untuk hidup. Sebaliknya, memiliki iman dan mengimani Yesus akan lebih penting. Dengan memiliki dan mengimani Yesus, kekayaan akan menjadi berkat bagi diri dan sesama. Maka pesan hari ini, kalau pilihan kita yang akan menentukan hidup kita, jangan salah pilih jalan kehidupan. Sebab itu akan membuat hidup kita semakin sulit, bahkan hancur. Yesus telah menawarkan jalan yang membahagiakan itu. Pilihlah, maka hidupmu akan bersukacita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Berbelas Kasih, Engkau sungguh mencintai kami. Oleh karena itu, Engkau mengingatkan kami akan tugas panggilan kami. Engkau mengingatkan agar kami memilih jalan keselamatan yang Engkau rintis untuk kami. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dampingilah perjalanan hidup kami. Sertailah kami, terutama di saat kami harus mengambil pilihan, agar kami tidak salah dan memperoleh keselamatan dari-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.